Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas, menurut Kamus Teologi Westminster, merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita?
Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita dikumpulkan bersama-sama menerima berkat-Nya, anugerah-Nya yang dicurahkan berlimpah bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh
Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133, apabila kita hidup rukun bersama-sama, kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat-Nya dicurahkan berlimpah bagi kita semua. Boleh saudara lihat di sebelah kiri kanannya, kalau ada keluarga di sekitar saudara, katakan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mencurahkan anugerah-Nya berlimpah bagi kita semua. Kasih senyum kiri kanan saudaraku. Mari kita nikmati berkat-Nya Tuhan. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami setiap hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Thank you. Teach me your way, oh Lord, and I walk in your truth. Give me an fighted arm, that I may fear your name. Teach me your way, oh Lord, and I walk in your truth. Give me an undivided heart, that I may fear your name. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all
Let your will be done in my life. Teach me your way. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Mari sama-sama ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau selamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku. Kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar setiap kami ya Bapa. Tuntun setiap kami ya Tuhan. Di tahun integritas ini Tuhan, kami mau lebih lagi berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Oh Jesus, oh we praise You Lord. Sing I will praise You forever and ever. With all of my heart and all of my strength and all of my life, I offer to You, Lord. Let Your will be done in my life. Oh, I will praise You. Oh, Jesus, forever and ever. With all of my heart and all of my strength and all of my life, I offer to You, Lord. Let Your will be done in my life. Teach me Your way. Teach me Your way. Oh Jesus, teach me Your way. Teach me Your way. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pembatuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pembatuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Kaulah kuat kami Tuhan, kami bawa hati ini ya Bapa, sembah padamu Tuhan. Kaulah kekuatan kami Yesus, daripada-Mu datang pertolongan kami Tuhan. Oh Bapa, oh mari sama-sama katakan saudara, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah
berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi Dia. Haleluya. We worship you, oh Lord God. Kau yang layak ya Bapa. Sembah kami padamu, oh Yesus. Oh Rama Syanda kana lama ya lala lala nabo. Syria dalama kana lama ya lala namaste. Oh we worship you God. With all of our heart we worship you Jesus Lord. Syria we thank you Lord, we thank you God. Kami mau terus meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sama-sama katakan, oh shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sambil angkat tangan kita sama-sama, come on sing, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. For power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh Jesus, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan kita di awal bulan Februari. Wow, nggak terasa di tahun 2021. Saudara, tahun ini adalah tahun integritas. Semua kita diuji, semua kita diproses, semua kita akan muncul karakter ilahi, karakter Allah, karakter Kristus dalam kita. Nah, baik. Anak-anak muda, semua keluarga muda, senior, semua kita hari ini, mari kita kembali buka hati kita, telinga rohani kita, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan kembali. Puji Tuhan. Saudara, di awal abad 21, tepatnya tahun 2005, ya, masuk abad 21, maka satu kamus online yang terkenal yang namanya Merriam-Webster Online Dictionary melaporkan bahwa kata kamus yang paling sering dicari oleh masyarakat adalah kata integrity atau integritas. Wow. Memasuki abad 21, kata ini muncul dan dicari orang, diminati, berarti ada sesuatu tentang integritas. Nah, kita semua mengerti bahwa integritas ini tentunya karakter Allah yang ada dalam Kristus, ya, dalam, di luar, pikiran, tindakan, semua itu
ketulusan, kejujuran, kebenaran, kekudusan. Saudara, haleluya, berarti integritas sangat diperlukan. Ketika kita hari ini melangkah di tahun ini, apa yang saya mau kerjakan ini? Di tengah kesulitan. Bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan pernikahan? Bagaimana dengan segala hal yang saudara lakukan? Ini boleh apa enggak boleh? Mana yang harus saya pilih? Mana yang harus ditaati? Di sini proses integritas kita akan diuji dan pasti saya berdoa muncul integritas Kristus di dalam kita. Haleluya. Nah, saudara, tentunya saya ingin membawa kita kepada kisah seorang yang namanya Habakuk. 612 tahun sebelum Kristus atau before Christ, dia aktif melayani. Bangsa Israel atau Yehuda, kerajaan selatan, itu merupakan dekade terakhir dan setelah itu Tuhan akan melakukan perkara besar menyatukan. Di tengah keadaan yang tidak menentu, di mana kekerasan muncul begitu hebat, di mana kejahatan, tidak ada keadilan, injustice muncul di mana-mana, dan di mana juga penyembahan berhala menjadi topik, menjadi hal yang diminati orang Israel. Bukankah orang Israel bangsa pilihan? Bukankah orang Israel telah menerima penebusan turun-temurun sampai masuk ke tanah Kanaan? Bukankah ini bangsa yang kudus, tetapi kenapa mereka melakukan hal-hal yang jahat? Karena ada seorang pemimpin, Raja Yoyakim, yang jahat di mata Tuhan. Dia bersama kroni-kroninya melakukan perkara-perkara yang jahat sehingga penindasan, kekejaman kepada rakyat dan hal-hal yang jahat dilakukan oleh Yoyakim. Seorang Habakuk, dia merespons dengan satu kesedihan. Dia merespons dan mengadukan kepada Allah. Dia merespons dan berdoa kepada Tuhan. Dan saudara, dia bisa saja meninggalkan tugas panggilannya. Dia bisa saja tidak peduli dengan keadaan bangsanya. Tetapi Habakuk tidak menyerah. Habakuk tidak mundur dari tugas kenabian dan pelayanan yang dipercayakan Allah di tengah-tengah keadaan mencekam dari bangsanya. Dan Alkitab di dalam kitab Habakuk ada 3 pasal akhirnya mengisahkan juga bagaimana Allah menjawab doa Habakuk yang mendoakan untuk Raja Yoyakim dan rakyat dan bangsa untuk bertobat. Justru Allah mengirimkan Babilonia, kerajaan yang itu kota kecil pada waktu itu, tidak terlalu besar, tetapi ingat saudara, bagaimana Raja Hizkia sebelumnya, pada waktu dia sakit, ya, bagaimana dia diperpanjang usianya, dan bagaimana Raja Babil mengirim utusan 2 orang, lalu menjumpai Hizkia. Hizkia pamer, saudara. Pamer apa yang ada di istananya, dan dia berkata, ada yang lebih hebat dari itu, yaitu bait Allah yang ada. Dan 2 utusan itu dibawa melihat, dipertontonkan benda-benda kekayaan, dan Allah murka sehingga Yesaya diutus dan berkata, kerajaan ini pasti nanti akan diserahkan kepada Babil. Saudara, dan sekarang kita ada di era Yoyakim, di mana kembali seorang Habakuk berseru kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menjawabnya. Bahkan Tuhan mengirimkan, ya, apa yang telah dinubuatkan di masa lalu, bahwa Babil akan menghukum mereka. Dan Babil lebih kejam, Babil lebih sadis. Babil dikatakan bahkan dengan pedangnya menusuk, membunuh, dan membuat keadaan begitu runyam. Ini keadaan chaos, keadaan kelaparan, keadaan kemiskinan, keadaan yang lebih brutal. Di tengah keadaan seperti itulah hadir seorang Habakuk yang nanti kita akan melihat apa yang dia akan lakukan. Nah, tema firman Tuhan hari ini, perspektif apa yang kita pakai di tengah keadaan yang sangat kelam. Saudara, masa pandemi ini belum berakhir, dan tentu dampak negatifnya adalah perekonomian, dampak yang lain adalah ketakutan, dan juga banyak orang yang mentalnya menjadi terganggu, bukan cuma ekonominya, tetapi mentalnya, tetapi secara spiritual. Saya berdoa dan berharap kita semua bangkit
di masa yang kelam, masa yang sukar seperti masa pandemi ini. Sehingga saudara, hari ini kita perlu belajar dari seorang Habakuk. Perspektif apa yang dia pakai? Baik, yang pertama, perspektif apa yang kita pakai? Ada dua macam, perspektif manusia, perspektif duniawi, atau perspektif ilahi. Nah, serombongan anak muda, Jason dan teman-temannya, mereka dari kota kecil, pertama kali pergi ke New York, kota besar, ke Manhattan, pulau besar yang rapi, great jalan-jalannya. Namun demikian, mereka mau pergi ke Empire State, ya, gedung tinggi, pencakar langit, yang saudara pernah lihat film King Kong gitu ya. Nah, dia stres melihat lalu lintas yang gak karu-karuan, bunyian klakson di mana-mana. Dan di perjalanan itu dia pikir, wah, stressful bersama teman-temannya. Kapan sampainya? Tapi dia lihat gedung itu dari jauh. Lalu lintas yang semrawut, saudara, di waktu itu. Nah, namun pada waktu dia sampai dan naik ke dek observasi bersama teman-temannya, mereka melihat ke bawah. Loh, ternyata jalan-jalan yang ada itu grid-grid kotak-kotak rapi. Di sini kita melihat, saudara, bahwa keteraturan dan desain yang rapi itu ada kalau sudut pandangnya, perspektifnya dari atas. Demikian juga keadaan hidup kita. Hari ini kalau kita lihat di bawah, sekitar kita, manusia, keadaan sakit penyakit, wabah, pandemi, kesulitan ekonomi, pemerintah yang berusaha keras dan rakyat yang seringkali tidak bisa mendukung pemerintah. Kita semua lihat keadaan ini chaos, ini keadaan ini ke depan sepertinya berat, sulit masa depan. Tapi mari kita melihat dari atas, dari kacamata Allah. Nah, Habakuk memetik pelajaran serupa ketika dia melihat kehidupan dari sudut pandang duniawinya. Tampaknya Tuhan kok belum dengar, sehingga dia menaikkan seruan doa. Habakuk 1 ayat 2-4. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bukankah ini keadaan dunia di berbagai bangsa? Bahkan di negara adidaya yang baru saja menyelesaikan pemilu, hari-hari ini tentu spirit roh Isabel sedang mengepung pusat pemerintahan. Hukum yang benar, hukum kebenaran firman Allah. In God we trust. Alkitab menjadi dasar kehidupan sehingga Allah memberkati bangsa itu. Hari ini diputar balik, saudara. Jangan kaget. Kita ada di akhir zaman. Mari kita minta perspektif ilahi. Habakuk. Tuhan memberikan perspektif ilahi dan menunjukkan kepadanya bahwa hidup lebih dari apa yang dilihat dari kacamata sudut pandang manusiawinya. Karena sudut pandang manusiawinya terbatas. Tapi kalau melihat dari sisi kekekalan, dari sisi Allah, maka saudara, tujuan ilahi Allah bagi sebuah bangsa, bagi orang percaya, bagi orang Israel di zaman Habakuk tidak pernah gagal. Kalau ada orang-orang yang berdiri, standing in the gap, berdiri, berintercede, bersyafaat. Tuhan memanggil saudara gereja, menjadi gereja yang berdoa, pribadi yang berdoa, keluarga yang berdoa, rumah doa bagi segala bangsa, bahkan sampai ke menara doa. Keintiman dengan Tuhan dan doa-doa kita dan kehidupan yang berintegritas itu menyebabkan Tuhan turun tangan. Saudara, Tuhan memberikan perspektif ilahi sebab Tuhan menjawab kepada Habakuk. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tuhan memperlihatkan Habakuk itu seorang nabi yang melihat, seorang nabi yang berdoa, saudara. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu.
Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, kitab Wahyu dibeberkan kepada kita. Jangan kita pikir tidak akan terjadi. Kelihatannya lama, tapi satu persatu sedang digenapi. Babel yang jahat sejak manusia, kitab Kejadian membangun Babel untuk pengen menjadi seperti Allah, kesombongan. Dihancurkan oleh Tuhan. Babel yang ini sedang menyerang, mengepung Yerusalem, menguasai dan melakukan penindasan. Tapi Babel yang nanti muncul, ya, yang dikatakan pelacur besar di dalam kitab Wahyu. Tapi puji Tuhan, Yerusalem yang baru, kota kudus itu yang akan datang. Saudara, kita ada di dalam peperangan rohani hari-hari ini. Habakuk, dia tidak mau terus ada dalam perspektif duniawinya. Karena itu membuat hatinya kerdil, jiwanya nggak berkembang, ibadahnya terganggu. Sebab itu dia memilih untuk berdoa. Haleluya. Hari ini, maukah kita di masa kegelapan ini, saudara terus berdoa. Saudara terus intim dengan Tuhan. Terus beribadah bersama-sama. Jangan lewatkan hari-hari tanpa firman Allah. Jangan lewatkan hari-hari tanpa doa, pujian, penyembahan. Dan Tuhan sudah mengajar kita dari tahun ke tahun. Bagaimana kita harus intim dengan Tuhan. Dan itulah berita yang perlu kita dengar hari ini. Supaya kita punya perspektif ilahi. Perspektif Allah. Haleluya. Perkara yang kedua, perspektif yang dimiliki oleh Habakuk setelah dia tahu, dia melihat dari sisi Allah, maka dia berdoa, dia naik ke tempat tinggi dan berdoa, dan Allah menjawab dengan memberikan penglihatan-penglihatan yang dia harus tuliskan dan bawa turun ke kota supaya orang membaca dan gentar bertobat, saudara. Dan Tuhan berbicara di sini dari Habakuk 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tidak berintegritas. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, perspektif orang benar ini perlu kita miliki. Habakuk, dia tahu bagaimana berjalan di dalam kebenaran. Saudara, iman kita semua diuji. Hari-hari ini semua kita mengalami keadaan yang sulit. Tapi dalam setiap keadaan yang kita hadapi, biarlah kita tetap memegang teguh iman kita. Iman itu pemberian Allah untuk kita. Sehingga kita bisa memiliki percaya karena ada firman Tuhan yang selalu berbicara kepada kita. Saudara, waktu kita menjadi orang percaya, kita masuk iman. Bukan masuk iman langsung selamat. Tetapi perjalanan iman itulah dari iman kepada iman. Artinya, believing in God. Keep your believing in God. Bagian Allah memberikan kepada kita iman. Sehingga kita menjadi orang benar. Bagian kita juga, kita harus melakukan dengan setia iman kepercayaan kita itu. Adakah kita pegang iman yang kita miliki dengan setia sampai nanti dia datang? Ini persoalan banyak orang percaya yang tinggalkan gugur di tengah perjalanan. Bukan once saved, always saved. Hanya sekali percaya Yesus langsung selamat. Tiketnya langsung surga. Nanti dulu, saudara. Kalau kita tidak faithful, tidak setia sampai akhir. Kata faith dan faithful di perjanjian lama ini sangat erat sekali. Seperti sebuah pernikahan. Bisakah kita menjalani pernikahan ini setia sampai akhir? Saudara, Allah kita setia. Yes, He is faithful. Tapi respons kita, apakah kita juga menjalani kehidupan ini dengan setia? Saudara, sebab itu orang benar akan hidup oleh iman. Nah, puji Tuhan, iman sama nekat seringkali mirip-mirip juga gitu. Kalau orang Kristen yang salah persepsi tentang iman, maka dia nekat. Lakukan sesuatu dengan emosinya, cuma ucapkan firman, melangkah, dan akibatnya tidak terjadi dan kecewa. Saudara, kita seringkali dan dibawa untuk sejak awal tahun yang lalu untuk memperkatakan Mazmur 91.
malapetaka, kekalaman, badai, bala sampar, penyakit menular. Saudara, ada di sekitar kita walau 1000 lebah di sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri. Tapi orang yang melekat sama Tuhan, dihindarkan, dilindungi. Kita ucapkan dengan iman. Kita ucapkan dengan keyakinan. Tetapi jangan lupa, apakah kita hari ini juga sesuai dengan Yosua 1 ayat yang ke-8 yang dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada 3 hal yang saya garis bawahi di sini. Memperkatakan firman Tuhan, yes, kita perlu ucapkan, baca, imani, ya. Lalu renungkan saat malam, saat duduk, saat ada persoalan, saat happy, saat semuanya oke. Firman Tuhan itu masuk dalam roh hati kita, di loh hati kita. Memperkatakan, merenungkan, tapi jangan lupa bertindak hati-hati. Nah, di sini banyak orang yang hari ini tidak berhati-hati. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan firman. Jangan salahkan Mazmur 91. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman. Saudara, kalau firman Allah berkata kita diminta untuk punya hikmat, bersembunyi sesaat. Dan kita hari ini tidak sembarang keluar. Ya. Ada 3M itu ya, kenakan masker, hindari kerumunan, mencuci tangan, ya saudara. Tapi ada yang lain lagi 7M begitu, saya nggak hafal. Tapi saudara, jangan kita langgar. Kalau kita nggak berhati-hati, maka walaupun kita memperkenalkan, merenungkan, tapi sesuatu terjadi, jangan salahkan Tuhan. Karena kita sedang keluar dari pagar perlindungannya. Jangan mencobai Tuhan, jangan mencobai diri sendiri. Kita nggak akan mampu. Saudara, haleluya. Tuhan ingin hari ini kita kuat di dalam firman. Kita kuat di dalam iman. Kita menjadi orang Kristen yang beriman, yang percaya bahwa Yesus adalah the Savior, penebus hidupmu. Yesus adalah Kristus, Sang Mesias bagi hidup kita. Yesus adalah Lord, Tuhan, dan kita adalah hambanya yang harus taat. Yesus adalah Bapa surgawi kita, dan kita adalah anak-anaknya. Kita percaya bahwa Yesus adalah Raja, dan kita adalah orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Nikmati kuasa, kebesaran, kekuatan Kristus. Itu percaya, iman kita taruh dalam Dia. Jika Kristus dalam kita, dan kita dalam Dia, kita dalam firman-Nya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari hari ini biarlah kita punya perspektif iman yang benar. Sehingga engkau dituntun dari iman kepada iman. From faith to faith. Dan Tuhan yang menolong kita. Roh Kudus menolong kita menyempurnakan iman kita kepada Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkara yang ketiga adalah perspektif apa yang kita pilih. Tentunya seperti Habakuk. Perspektif yang baru. Perspektif kekekalan. Mungkin selama ini cara sudut pandang kita terhadap keadaan, terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi, kita seringkali kecewa, bingung, bertanya-tanya, berdoa. Tapi hari ini dengar, mari kita memiliki perspektif yang baru. Sehingga Habakuk bisa melihat di tengah keadaan yang sulit, dia berdoa, dia meratap. Ya, kitab Habakuk itu kitab ratapan. Tapi akhirnya di pasal 3 itu menjadi puji-pujian. Menjadi nyanyian syukur. Sehingga dia berkata bahwa Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Saudara, Yerusalem diserang. Semua sepertinya hancur habis. Alkitab berkata, pohon ara tidak berbuah,
tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini paceklik, ini keadaan yang chaos. Saudara, binatang semua dirampas, dihabiskan, pohon-pohon ditebang, itu bangsa yang jahat menebang pohon-pohon. Dan inilah keadaan yang sangat memprihatinkan. Sekalipun demikian, dikatakan, aku mau menyanyikan nyanyian syukur, bersorak-sorai kepada Allah. Dia ambil alat musik dan dia memuji-muji Tuhan. Saudara, bisakah hari ini kita umat memuji penyembah di tengah keadaan yang sangat tidak menguntungkan, tidak baik, suram, gelap. Kita masih bisa tetap mengucap syukur. Ada ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ini challenge, ini tantangan untuk saudara. Ekonomimu, keadaan sekolahmu, anak-anakmu, keluargamu, sekitar kita, keluarga ada yang mungkin jatuh sakit dan semuanya. Sehingga hari ini kita merasa, Tuhan kenapa? Why this happen? Tapi bisakah kita mengucap syukur? Jawabannya tentu bisa. Kalau kita punya perspektif yang baru, perspektif kekekalan, perspektif Allah di dalam kita. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang Habakuk. Ternyata kuncinya dikatakan dalam Habakuk 2 ayat pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan memberikan penglihatan. Disuruh tulis, disuruh sampaikan. Kuncinya ada pada seorang Habakuk yang mentaati Allah lebih daripada perspektif duniawi. Pada waktu dia mau naik ke atas menara, supaya di situ dia bisa melihat Tuhan beracara. Mungkin hidup kita seperti roda yang di bawah. Jangan terus di bawah. Mari naik ke atas. Bangun rohmu, bangun imanmu, bangun perspektif yang benar, naik ke atas. Kan di atas itu ada Kristus, ada firman Allah, ada Roh Kudus. Kalau di bawah itu kegelapan, itu ketakutan, itu iblis, itu godaan. Itu bisikan-bisikan dari manusia daging kita yang lemah. Saudara, Habakuk berkata, aku mau, I will. Kita dengar kata free will kan saudara, kehendak bebas. Allah memang memperlengkapi manusia ciptaan sempurna itu sesuai dengan gambar karakter Allah, Adam dan Hawa. Tetapi free will, kehendak bebas ini tidak boleh tanpa batas, saudara. Sehingga keputusan-keputusan kita itu penting hari ini. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Tuhan memberi kebebasan. Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sekali lagi, dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Saudara, ini kan perintah Allah. Kalau himbauan, hindari. Tapi kalau perintah harusnya ditaati. Adam tidak taat, kenapa? Karena bisikan si jahat. Hawa dibisik, Adam dibisik Hawa. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan celik, engkau akan menjadi seperti Allah. Kesombongan. Bukankah dia diberi kebebasan untuk mengatur? Dia adalah seorang leader yang bisa memberikan pengaruh yang besar kepada Taman Firdaus itu. Dia bukankah diberikan otoritas, kepintaran, kehebatan yang luar biasa, kreativiti, memberi nama semua binatang-binatang yang hari ini kita tahu nama-namanya, ada banyak yang kita nggak tahu. Memberi nama semua pohon dan buah-buahan. Oh, dia mengatur lingkungan begitu hebat, bahkan dia tidak malu. Dia telanjang karena kemuliaan Allah yang melingkupi dia. Saudara, cuma satu jenis pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan menguji, jangan dimakan. Sekali kau makan, hukumannya kau mati rohani. Sebab itu mereka diusir dari Taman Firdaus. Saudara,
free will, kehendak bebas kita itu kan juga ada batasnya. Sehingga hari ini kita harus tahu apa yang dikatakan di dalam kitab Galatia oleh Rasul Paulus. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Wah, kita sejak masuk iman kan kita bebas. Ya, anugerah Allah kan datang limpah. Dosa makin banyak, anugerah makin besar. Wait, tunggu dulu saudara. Paulus ingatkan Rasul anugerah ini. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan yang diberikan kepada kita, hari ini sudah merdeka bebas. Mau makan apa aja bebas. Makan lemak, makan babi, makan durian, makan apa, bebas. Tapi jangan kaget, kebebasan ada batasnya. Waktu batas itu dilanggar, kolaps. Haleluya. Kebebasan seks, kebebasan apa aja begitu dilanggar. Ya, kita ada di negara yang demokrasi, bebas berbicara, tapi kalau kita melanggar undang-undang, saudara segera akan ditangkap. Jadi kemerdekaan itu ternyata ada ukurannya. Oh yes, ada ukuran kebebasan. Free will ini ada ukurannya. Nah, seberapa besar kehendak bebas kita? Paulus yang sama, dia berbicara satu ayat. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Katakan benar, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Semua boleh, benar, tapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Perhatikan, ini free will dengan ukuran ilahi Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Mari kita melihat kata berguna di sini adalah sumphero dalam bahasa Greek yang artinya dibawa bersama-sama, to bring together. To be bermanfaat, to be profitable untuk orang lain. Saudara, apakah hari ini hidup saudara berguna, memberi manfaat orang lain? Oh, saya kerja keras Pak Johan, saya siang malam kerja demi untuk anak-anak, istri sejahtera. Oh, saya siang malam lakukan ini bisnis supaya mereka sekolah tinggi, supaya keluargaku muncul dengan baik. Silahkan. Tapi, saudara, ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak berguna. Kebebasan itu, ya saudara, pokoknya saya minum-minum keras, merokok, pergaulan bebas. Berguna nggak untuk kesehatan rohani? Berguna nggak untuk kesehatan tubuh kita? Bebas. Yang kedua dikatakan di sini tentang membangun. Kata membangun yaitu oikodemio. Segala sesuatu bebas, benar. Tetapi membangun enggak? Yaitu menguatkan, memulihkan, memperbaiki, membangun iman. Menjadi bijak kudus. Ini nilai-nilai rohani. Membangun karakter enggak? Membuat orang lain terbangun enggak imannya? Kalau saudara hari ini cuma nonton film-film Korea. Hari ini saudara cuma melamun. Saudara hari ini gaming, main game. Saudara hari ini terpaku bangun tidur. Tidak bisa berdoa, tidak bisa menyembah, tidak membaca Alkitab, tidak beribadah, tidak ikut Zoom doa puasa. Tidak melayani Tuhan, tidak beribadah pada hari Minggu. Karena bebas. Nanti aja. Biasa Minggu tertib ibadah, sekarang bebas. Anak-anakmu terbangun imannya enggak? Kalau dia lihat papa mamanya nggak pernah doa, papa mamanya tidak pernah baca Alkitab, papa mamanya tidak beribadah secara tertib, apakah anak-anak kita bisa tertib? Terbangun imannya. Banyak orang Kristen menjadi batu sandungan. Sudah Kristen tapi cara kerja, cara bisnis, cara hidup, cara bergaul, nggak karu-karuan. Sehingga apa? Tidak membangun kehidupan, kerohanian, kesehatannya. Orang lain terganjal. Hari ini kita bebas, oh iya. Tapi coba saudara. Kita seharusnya pakai masker.
Tapi saudara nggak peduli, lepas masker lah, nggak apa-apa lah. Mungkin saudara tertular. Kalau engkau kuat, tapi engkau OTG, orang lain tertular. Berguna nggak? Membangun nggak? Jadi kebebasan kita tentu ada batasnya. Nah saudara, di dalam dunia kita ini tentu ada wilayah-wilayah bahaya yang kita dilarang masuk. Contohnya wilayah di mana banyak tambang emas, uranium, nikel, kita nggak boleh masuk. Karena itu bernilai tinggi. Kita nggak bisa sembarang ke situ. Adam dan Hawa diuji. Tapi dia mau sombong, dia mau seperti Allah. Kita dengar firman Tuhan, kamu akan naik dan tidak turun. Kepala dan bukan ekor. Promosi datang dari Tuhan. Yes. Tapi begitu diangkat sedikit, diangkat banyak. Diposisikan, diberkati. Lupa Tuhan. Semua ini aku, semua ini karyaku. Tuhan dikesampingkan. Lupa bahwa semua ini sementara titipan Tuhan. Saya berdoa hari ini. Kita semua menyadari keadaan kita dan kita bertobat. Supaya kita tidak masuk ke zona kesombongan rohani. Sehingga kita menghakimi orang lain, kita merasa paling benar, paling tahu firman. Saudara, mari kita rendah hati datang kepada Tuhan. Karena itu wilayah berbahaya, bernilai tinggi. Karena Allah menilai kita. Yang kedua, wilayah berbahaya yang memang kita harus hindari. Kalau kita masuk ke wilayah itu, maka kita bisa mengalami kecelakaan, kematian. Ya, yaitu contohnya wilayah di mana ikan hiunya. Daerah itu memang daerah berbahaya. Wilayah pasir yang runtuh di tepi laut. Wilayah-wilayah yang lain di mana ada radiasi. Wilayah tempat nuklir. Chernobyl misalkan. Kita nggak bisa ke sana. Saudara bisa kena radiasi. Juga daerah demilitarisasi, ya, demarkasi, garis demarkasi militer. Korea Utara, Selatan, saudara menyeberang, ya ditembak. Nyawa, saudara. Upah dosa itu maut. Kebebasan kita, kemerdekaan yang ada, janganlah menjadi kesempatan untuk bikin dosa. Karena kenapa? Upah dosa kalau dilakukan hidup dalam dosa terus menerus, itu maut. Karena sementara hari-hari yang ada di depan, kita diuji integritas kita. Habakuk tahu. Dia memilih yang tepat. Memilih taat. Aku mau. Dia bisa berkata free will, aku gak mau. Tapi aku mau berdiri di atas menara. Hari ini gereja diminta, diundang. Untuk memilih taat sama firman Tuhan. Taati pemerintah yang ada. Taati protokol-protokol kesehatan yang diberikan. Supaya kita selamat. Saudara, puji Tuhan, hari ini mari. Perspektif apa yang kita pilih? Tentunya perspektif yang benar. Perspektif ilahi. Dan juga perspektif yang baru. Yang datangnya dari firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua pada hari yang diberkati ini. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sama-sama. Adakah di antara kita hari ini perlu jamahan Tuhan? Mungkin perspektifmu salah. Mungkin engkau sudut pandangmu menjadi sudut pandang manusia duniawi. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau, berikan kepadaku, urapi aku saat ini. Angkat tangan saudara di rumah saudara. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami datang. Jamah anak-anakmu, supaya anak-anakmu hari ini diubahkan. Kita memiliki perspektif yang baru yang datang dari Tuhan. Perspektif yang benar, perspektif kekekalan yang Tuhan berikan untuk kami. Tolong anak-anakmu yang lemah, yang sakit, yang menderita, yang kekurangan, yang putus pengharapan. Dalam nama Yesus, jamah hati kami, bangkitkan. Kami masih percaya punya firman Allah. Dan aku mau, kami memilih kebenaran. Kami memilih Engkau yang hidup dalam kami. Dan kami tidak akan melihat keadaan dunia ini terus menerus. Kami mau memandang kepada Engkau dan mengangkat wajah kami. Tuhan, Engkau datang. Roh Kudus, jamah anak-anakmu. Dalam nama Yesus pulih. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus bangkit. Dalam nama Yesus jadilah saksi. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saat untuk perjamuan kudus. Mari ambil roti dan juga anggur atau sirup ya yang sudah ada. Silahkan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama.
Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan mari kita ingat kebaikannya. Semakin kita mengingat kebaikannya, kita bisa lebih mengasihi Dia dari bulan-bulan yang lalu dan tahun yang lalu. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hatiku, ini hidupku. Aku mau satu dengan persekutuan di dalam sengsara, kematian, dan kebangkitan-Mu. Dan Tuhan, terima kasih. Ini aku, Tuhan. Selidiki aku, Tuhan. Kalau ada dosa, pelanggaran yang belum kami bereskan, mari bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita makan dan minum dengan cara yang benar. Hati yang dibereskan sama Tuhan. Kita juga mengampuni dan sudah diampuni oleh Kristus. Mari kita ingat Dia, ikut Dia. Sekali percaya sampai pada akhirnya kita diangkat oleh Dia. Dan inilah kesaksian kita, proklamasi kita, bahwa kita adalah milik Kristus selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat roti, saudara. Dan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, dipecah-pecahkan, dan dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan yang ada. Mari saudara, ingat Kalvari. Setetes darah yang kudus dan tiap tetes darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Oleh pilu darah Yesus kita disembuhkan dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya oleh meterai darah Yesus kami dihindarkan dari yang jahat. Angkat tinggi, ucapkan syukur. Tuhan terima kasih. Yesus terima kasih. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik untuk kami melalui darah penebusan anak domba Allah. Kekasih Tuhan. Setelah makan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, boleh saudara letakkan cawan dan bersama suami istri keluarga mulai angkat tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Hanya ucapan syukur kami ada, kami hidup, kami diselamatkan, kami hari ini bisa beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Korama sikiti kira lalala babasyana. Indah kara lalala basyana, kara lalala ya rabasyana. Bori kara lalala basyana ya lalala. Terima kasih, terima kasih. Katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih. Oh haleluya. Hidayah dalam masyarakat dalam. Mari angkat tangan saudara, katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini saatnya kita memberi. Dan tertera nomor-nomor account yang ada. Saya akan mendoakan saudara supaya apa yang kau tabur untuk pekerjaan Tuhan di ladang yang subur ini menghasilkan tuaian jiwa-jiwa.
Diberkatilah persembahan syukur anak-anakmu. Diberkatilah persembahan persepuluhan yang dikembalikan ke rumah Tuhan. Diberkatilah dengan persembahan perbuah sulung yang ditabur. Semuanya Tuhan tahu dan Tuhan melipat gandakan dan memberkati setiap tangan yang menabur. Dalam nama Yesus, pelalang pelahap, pindahan, pengerip, pelompat, kami hardik dalam nama Yesus keluar dari hidup ekonomi anak-anakmu. Semua sehat rohani jasmani. Haleluya, Tuhan baik. Terima kasih. Saudara, mari angkat kedua tangan kita. Sekarang terimalah berkat yang sempurna. Berkat dari Allah Bapa yang kekal yang mengasihi kita. Di dalam Kristus Tuhan kekasih jiwa kita. Persekutuan, penyertaan, hikmat dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang, bahkan sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami siap menyambutmu. Semua kita katakan, amin. Haleluya, sampai minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.